Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8B yang beranggotakan Puri Nurhopipah dengan NIM 19034487, Nurul Ulpianti 19011155, dan saya sendiri Riko Pujirgian dengan NIM 19023312 akan mempresentasikan keinovatifan dan kategori pengguna inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Pujirgian. Inovasi berarti suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, pengertian inovasi menurut Van de Ven Andrewha. Inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu. Selanjutnya, sumber inovasi. Sebuah inovasi muncul bergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut baik berkenaan dengan individu sebagai penemunya maupun berkenaan dengan sumber-sumber lainnya yang dapat mendorong terjadinya inovasi tersebut. Inovasi dimulai melalui berbagai jaringan sosial dan nilai-nilai kelompok referensi sosial yang mengembangkan inovasi dengan beberapa kondisi khusus. Menurut Choyne dalam Jurpanudin 2016, sumber-sumber inovasi dapat diciptakan melalui yang pertama, penciptaan iklim yang kondusif. Contohnya, apabila ide karyawan disambut, kontribusinya dihargai, maka hal ini akan memicu organisasi yang kreatif. Yang kedua, menerima kesalahan. Maksudnya di sini apabila ada ide kreatif atau pemikiran yang berani tetapi itu merupakan elemen yang penuh resiko, jangan menghukum sebuah kesalahan dari ide kreatif itu karena hal itu akan menghilangkan kreativitasnya itu sendiri. Yang ketiga, communicated total commitment atau mengkomunikasikan seluruh komitmen personil. Yang keempat dan yang terakhir, set goal dan start aside. Inovasi bersumber dari keterbukaan dari ide kreatif, tidak menghukum kesalahan dari ide kreatif tersebut, dan mengkomunikasikan komitmen dari dan penyusunan tujuan atau gabungan dari ketiganya. Selanjutnya, menurut Drucker tahun 1993, sumber terjadinya inovasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadi dalam kondisi yang tidak diharapkan. Maksudnya, kondisi yang tidak sesuai dengan harapan tersebut dapat mendorong untuk berpikir inovatif agar sistem aplikasinya lebih baik. Yang kedua, muncul ketidakwajaran. Contohnya, dalam dunia pendidikan misalnya, sistem administrasi yang begitu rumit dan memunculkan ketidakwajaran dapat melahirkan inovasi baru untuk lebih menyederhanakan sistem tersebut. Yang ketiga, adanya ketidaksesuaian antara pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja. Di sini, perubahan jenis tenaga kerja yang diperlukan pasar kerja merupakan sumber inspirasi bagi sekolah untuk membuat suatu keputusan inovasi dalam lembaga sekolah. Yang keempat, kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia pendidikan, sehingga dunia pendidikan harus memiliki inovasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan masyarakat. Yang kelima, tuntutan sosial dan budaya. Semakin berubahnya zaman, maka inovasi selalu dibutuhkan agar mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang keenam, kebutuhan akan pendidikan yang lebih baik. Maksudnya, upaya inovasi dalam pendidikan sangat diperlukan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan dalam dunia pendidikan yang sekarang ini. Yang ketujuh, kondisi demografis. Salah satu dalam dunia pendidikan, kebutuhan demografis semakin beragam, maka inovasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam dunia pendidikan. Yang kedelapan, pengetahuan baru. Pengetahuan baru sebagai sumber inovasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perubahan-perubahan yang bersifat adaptif pada satu pihak dan pengembangan di pihak lain. Dan kedua, perubahan-perubahan yang bisa bersifat alokatif pada satu pihak dan inovatif di pihak lain.
Yang kesembilan, perubahan persepsi. Perubahan persepsi ini disebabkan oleh penerimaan dan penafsiran individu atas informasi berbeda-beda sehingga menghasilkan inovasi beragam. Selanjutnya adalah keinovatifan. Keinovatifan merupakan karakteristik bawaan atau gift yang mencerminkan kecepatan aktor dalam menerima inovasi lebih dahulu daripada aktor lainnya. Pengertian lain menyebutkan bahwa keinovatifan sebagai tindakan untuk seorang individual atau unit yang lainnya dari pengadopsian yang relatif lebih dahulu dalam mengadopsi atau menggunakan ide-ide baru jika dibandingkan anggota masyarakat lainnya. Keinovatifan juga diartikan sebagai suatu tindakan memproses dan mengimplementasikan sesuatu yang berupa ide-ide untuk mewujudkan suatu perubahan. Menurut Rogers, pada level individual, individu yang inovatif itu dicirikan oleh karakteristik status sosial ekonomi yang lebih tinggi daripada anggota masyarakat pada umumnya, memiliki hubungan yang luas dengan orang luar, dan lebih kosmopolis. Individu dengan ciri yang demikian pada umumnya lebih terbuka terhadap gagasan baru dan lebih berani mengambil resiko, sehingga ia akan lebih cepat dalam mengadopsi sebuah inovasi. Dalam perspektif jaringan sosial, individu dengan keinovatifan yang tinggi melalui kedudukan kunci dalam jaringannya. Adapun 3 karakteristik struktur jaringan sosial yang dihipotesiskan berpengaruh terhadap keinovatifan, yaitu sentralitas, kendala, dan jangkauan. Yang pertama adalah sentralitas, merupakan properti kunci dari aktor dalam jaringan dan menjadi ukuran struktural tentang pentingnya aktor dalam jaringan. Freeman tahun 1979. Menurut Scott tahun 1991 menyebutkan bahwasannya seorang aktor memiliki sentralitas tinggi dalam jaringan jika memiliki sejumlah besar hubungan dengan aktor-aktor lain atau jika menempati posisi strategis dalam struktur keseluruhan jaringan. Oleh karena itu, aktor yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung memiliki sentralitas lebih tinggi dan memiliki intensitas kontak yang lebih besar pula dalam struktur jaringan. Karakteristik struktural jaringan berikutnya yang berpengaruh terhadap keinovatifan adalah kendala atau constraint. Menurut Bourne tahun 1992, kendala bersumber dari konsep lubang struktural atau structural holes dalam jaringan yang diartikan sebagai non-redundancy content antar aktor, di mana konsep ini merujuk pada situasi ketiadaan hubungan atau kontak langsung antara satu aktor dengan aktor lainnya. Misalnya dalam suatu jaringan terdiri dari 3 aktor, P, Q, dan R. P berhubungan dengan Q dan Q berhubungan dengan R. Sementara si P ini tidak berhubungan dengan R, maka di sini aktor Q memiliki posisi lebih menguntungkan dan dapat mengeksploitasi P dan R. Karena Q memiliki akses lebih luas untuk memperoleh informasi dan sumber daya, baik dari P maupun dari si R. Kondisi demikian dapat memunculkan asymmetric information bagi P dan R, karena kemungkinan Q dapat memberi informasi berbeda kepada P dan R. Karakteristik struktural jaringan ketiga yang berpengaruh terhadap keinovatifan adalah luasnya jangkauan jaringan. Jangkauan jaringan atau network range didefinisikan sebagai seberapa luas aktor berhubungan dengan beragam aktor lain, baik di dalam jaringan yang sama maupun dengan aktor dari luar sistem. Semakin luas jangkauan jaringan, termasuk pada aktor-aktor dari luar jaringannya, misal dari industri berbeda, semakin tinggi pula keinovatifannya. Selanjutnya ada pendapat dari Shaud 2014 yang menyatakan bahwa dalam konteks dunia pendidikan yang bisa dimodifikasi untuk ranah-ranah lain, ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu keinovatifan. Yang pertama ada keuntungan relatif, diartikan sebagai sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Seorang adaptor inovasi akan berpikir tentang keuntungan terhadap diri atau komunitasnya jika mengadopsi inovasi tersebut. Hal tersebut dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi dan tingkat kepuasan. Yang kedua ada kompatibilitas atau tingkat kesesuaian dengan nilai, pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan penerima. Inovasi akan cepat diterima oleh para adaptornya jika hal tersebut dianggap dapat memenuhi tujuannya serta sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga ada kompleksitas atau tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi.
Jadi, semakin mudah inovasi tersebut ditetapkan atau diadopsi, maka semakin cepat pula penerimaan terhadap inovasi tersebut. Yang keempat ada reliabilitas atau kemudahan untuk mencoba hasil suatu inovasi. Inovasi akan cepat diterima jika hal tersebut mudah untuk dilakukan oleh para penerima informasi atau pengadopsi. Yang kelima ada observabilitas atau mudah tidaknya suatu inovasi dapat dilihat. Maksudnya, semakin mudah hasil inovasi dapat diamati, maka semakin mudah pula inovasi tersebut diadopsi. Selanjutnya, dalam keinovatifan seseorang tidak bisa terlepas dari sumber-sumber yang mendorong terjadinya sebuah inovasi. Ernest Earhart menyebutkan terdapat 5 kondisi ideal sebagai pembangkit ide-ide inovatif. Kelima kondisi tersebut yang pertama adalah jaminan dan kebebasan psikologis. Seorang inovator terlihat hidup dalam suatu lingkungan yang mendukung, antara lain dia didorong untuk dapat bekerja dengan kecepatan dan arahan. Dia diberikan kontrol total terhadap bentuk proyeknya. Pada saat dana proyek dari luar tidak dapat diperoleh, proyek itu didukung oleh dana tambahan. Inovator diizinkan untuk menggunakan waktu komputer yang tak terbatas, bahkan dirinya diberi komputer sendiri. Dia juga akan diberi jabatan tetap tanpa harus memenuhi persyaratan universitas yang normal. Yang kedua ada keberagaman input di dalam organisasi. Maksudnya itu di mana di dalam sebuah organisasi itu terdiri atas para ahli profesional yang tidak saling berhubungan, sehingga akan menimbulkan adanya keberagaman input dalam organisasi. Yang ketiga, komitmen internal pada pencarian akan berbagai solusi, di mana seluruh tujuan ilmu pengetahuan adalah menerapkan teknologi pada solusi persoalan-persoalan praktis. Yang keempat, sejumlah struktur guna membantu menetapkan persoalan. Struktur persoalan diuraikan dari awal untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kelima, sejumlah persaingan tertentu yang lunak. Maksudnya, pada perlibatan berbagai disiplin ilmu, para ahli berasal dari disiplin ilmu yang berbeda terhadap berbagai fasilitasnya. Tetapi persoalan yang mereka hadapi ditetapkan oleh disiplin ilmu tersebut dan tidak memerlukan partisipasi yang lainnya dalam pencarian sebuah solusi. Persoalan yang dihadapi adalah sebuah persoalan yang kompleks dan benar-benar nyata. Satu pihak ditujukan untuk meningkatkan kedudukan profesional peserta dalam disiplin ilmu, sedangkan pihak yang lain adalah untuk dapat berhasil merancang solusi-solusi bagi pemecahan persoalan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah dalam kegiatan penjualan inovasi yang berlebihan atau overselling di innovation. Jika hal ini terjadi, maka pihak yang tidak yakin terhadap masa depan inovasi menjadi fokus pada terjadinya kesenjangan antara janji-janji yang dibuat untuk inovasi dengan kinerja yang akan dicapai oleh inovasi tersebut. Berikut ada contoh keinovatifan yang terjadi di lingkungan masyarakat berdasarkan salah satu jurnal hasil penelitian terhadap masyarakat nelayan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi yang berfokus pada tingkat keinovatifan masyarakat nelayan. Dijelaskan bahwa inovasi yang diberikan pada masyarakat nelayan itu pada umumnya berupa teknologi penangkapan ikan. Mengapa? Hal ini disesuaikan dengan sifat yang unik di mana masyarakat nelayan memiliki kesempatan berusaha dalam satu lahan yang sama, yaitu laut, dan berkompetisi dengan penggunaan alat tangkap yang berbeda. Dengan demikian, inovasi alat tangkap yang disebarkan dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan pada umumnya. Hasil penelitian mengenai tingkat keinovatifan masyarakat nelayan ini mengacu pada ciri-ciri yang dikemukakan oleh Rogers dan Schumacher, dibatasi pada aspek atau ciri sebagai berikut. Yang pertama, ciri sosial ekonomi, meliputi tingkat pendidikan masyarakat nelayan, tingkat kepemimpinan, tingkat mobilitas, dan kepemilikan modal. Yang kedua, ciri kepribadian, yang diperlihatkan dengan tingkat keberanian mengambil resiko dan tingkat futuristik pada masyarakat nelayan. Yang ketiga, ciri komunikasi yang meliputi tingkat partisipasi sosial, aktivitas komunikasi interpersonal, tingkat keterbukaan media terhadap media, serta tingkat keikutsertaan dalam penyuluhan. Dalam penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa hanya komponen tingkat partisipasi dan aktivitas komunikasi yang dinilai cenderung tinggi tingkat keinovatifan-nya, sedangkan dari komponen keterbukaan terhadap media dan keikutsertaan dalam penyuluhan cenderung lebih rendah. Ini menunjukkan bahwasannya responden itu memang jarang sekali memanfaatkan media massa untuk mencari informasi. Mereka hanya cukup memperoleh informasi dari rekan sesama nelayan melalui komunikasi interpersonal. Responden juga kurang aktif dalam kegiatan penyuluhan, dikarenakan kegiatan penyuluhan itu sudah jarang dilakukan di wilayah tempat tinggal mereka. Sekian materi yang dapat disampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setiap orang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda, yang
dapat menyebabkan perbedaan pula kecepatannya dalam menerima suatu inovasi. Pada orang-orang yang memiliki karakteristik latar belakang yang sama, cenderung memiliki kecepatan penerima inovasi yang relatif sama juga. Berikut beberapa kategori individu yang berjiwa inovatif. Yang pertama ada progresis, yaitu orang yang senantiasa menginginkan perubahan sehingga dia tidak bersifat statis. Lalu yang kedua ada high triers, yaitu orang yang tingkat keingintahuannya cukup tinggi sehingga tak segan-segan untuk mencoba sesuatu yang baru. Yang ketiga ada experimentals, yaitu orang yang tak henti-hentinya melakukan penelitian untuk memunculkan suatu penemuan yang baru. Yang keempat ada lactose, yaitu orang yang selalu ingin menjadi yang teratas. Yang kelima ada advanced squad, yaitu pemandu yang berada di barisan terdepan. Yang keenam ada ultra doctors, yaitu orang yang punya jiwa atau semangat mengadopsi yang luar biasa. Sementara hampir sedikit orang yang jiwa inovatif itu memiliki sifat seperti pemalas, pemikirannya sempit dan picik. Lalu ada juga kebal, artinya tidak menerima adanya perubahan terhadap diri dan lingkungannya sendiri. Sehingga kebanyakan orang yang berjiwa inovatif memiliki semangat yang berani, semangat, dan tidak putus asa. Karakteristik pengguna inovasi dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada innovators, yang bisa disebut juga penemu ide baru atau pembaharu. Inovator di sini lebih bersifat kepada berani. Seorang penemu dituntut harus mempunyai keberanian mengorbankan sesuatu untuk menunjang penelitiannya, dan keberanian memegang segala resiko dari pekerjaannya tersebut. Pengorbanan tersebut dapat berupa pengorbanan pikiran, yakni harus terus berpacu dengan dorongan menciptakan ide baru, pengorbanan tenaga karena sering kali objek penelitian berada pada jarak yang jauh, dan pengorbanan waktu serta finansial karena penelitian memerlukan kesabaran dan dana yang cukup besar. Keberanian menanggung resiko karena pekerjaannya penuh dengan bahaya, keterburu-buruan, kenekatan, dan resiko. Di samping keberaniannya, penemu juga harus menghimpun relasi dan komunikasi dan harus mengerti serta mengaplikasikan ilmu teknis yang cukup kompleks. Lalu yang kedua ada early adopters, yaitu bisa disebut dengan pengguna tahap awal. Dalam pengguna tahap awal ini, rata-rata penemu lebih respek atau peka, merupakan sebuah bagian yang terintegrasi dari masyarakat setempat yang berwawasan luas dan terbuka. Kategori pengguna pada tahap ini mempunyai peran atau pengaruh terbesar dalam menciptakan opini publik di masyarakat. Pengguna yang potensial biasanya melihat kepada pengguna pada tahap ini sebagai rujukan dan informasi mengenai inovasi. Pengguna tahap awal dianggap oleh kebanyakan orang sebagai sosok individu yang berfungsi untuk meriksa, mengecek sebelum individu lain menggunakan ide baru itu. Dengan adanya pengguna tahap awal, maka tingkat ketidakyakinan individu yang lain akan berkurang, sehingga inovasi itu tersebar sedikit demi sedikit melalui sebuah jaringan interpersonal atau interpersonal network. Lalu yang ketiga ada early majority atau bisa disebut sebagai mayoritas tahap awal, di mana pada mayoritas tahap awal ini memiliki karakteristik seperti mempertimbangkan secara hati-hati. Mayoritas tahap awal menggunakan ide baru sebelum masyarakat pada umumnya. Pertimbangan yang hati-hati terhadap ide
baru merupakan kajian penting pada tahap ini, sehingga tidak mengherankan waktu kajian pada tahap ini lebih lama dibandingkan dengan penemu atau pengguna tahap awal. Sesuatu yang baru dicoba oleh seseorang tidak serta-merta menjadi yang pertama. Begitu pula jika dia mengesampingkan yang sudah lama, belum tentu hal itu telah usang. Hasil dari tahap kajian tersebut akan disampaikan digunakan pada tahap selanjutnya, yakni mayoritas tahap kemudian, yaitu adalah term majority, yaitu mayoritas tahap kemudian memiliki karakteristik seperti skeptikal atau ragu-ragu. Mayoritas tahap kemudian ini tidak berani mencoba apalagi menggunakan inovasi sebelum masyarakat pada umumnya benar-benar memakainya. Penggunaan inovasi oleh tahap ini dikarenakan oleh kebutuhan ekonomi dan meningkatnya tekanan atau dorongan lingkungan sekitar. Hasilnya, meski mereka menggunakannya, akan tetapi masih merasa kurang yakin atau ragu-ragu dan seolah mengambang begitu saja. Lalu yang kelima adalah guards, atau disebut juga pihak yang terakhir. Memiliki karakteristik yang tradisional masih terikat oleh tradisi, yakni masyarakat yang menggunakan penemuan baru pada tahap akhir. Mereka tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan pendapat. Hidup mereka terisolasi di tengah jaringan masyarakat. Individu pada masyarakat ini hidup berdasarkan pada keputusan generasi sebelumnya yang cenderung masih memegang tradisi. Hal ini menghambat kemajuan inovasi di kalangan mereka, sehingga tertinggal dari saudaranya yang lebih dahulu menggunakan berbagai inovasi. Alasan ekonomi merupakan satu-satunya yang dapat menekan mereka untuk menggunakan berbagai inovasi. Karakteristik dari pengguna inovasi juga terbagi menjadi 3, yaitu karakteristik sosial ekonomi, ragam kepribadian, dan pola komunikasi. Dalam proses pengadopsian tidak berlangsung secara instan. Proses adopsi memerlukan waktu dan tahapan tertentu agar dapat digunakan oleh pengguna inovasi. Proses yang terjadi sejak pertama kali seseorang tersebut mengadopsi, yaitu menerima, menerapkan, menggunakan hal baru tersebut. Penerima atau penolakan suatu inovasi ialah keputusan yang dibuat oleh seseorang. Untuk mengadopsi suatu inovasi memerlukan jangka waktu tertentu, dari mulai seseorang mengetahui sesuatu yang baru hingga terjadinya adopsi. Menyebarkan sebuah inovasi nyatanya semua itu tidaklah mudah. Terdapat beberapa tahapan-tahapan, mulai dari bentuk inovasi, lalu oleh siapa inovasi itu diciptakan, dan kepada siapa inovasi tersebut disebarkan, lalu cara mengkomunikasikan inovasi kepada klien, hingga yang terakhir adalah respon masyarakat dalam mengambil keputusan untuk mengadopsi atau tidaknya suatu inovasi. Berikut contoh kategori pengguna inovasi di lingkungan masyarakat yang akan kami sertakan dalam pembahasan ini. Dengan judul Proses Adopsi Inovasi Lokal terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Minopolitan Desa Koto Mesjid, Provinsi Riau. Proses adopsi inovasi lokal yang dilakukan oleh masyarakat pembudidaya di kawasan Minopolitan Desa Koto Mesjid, Provinsi Riau menentukan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat tersebut. Setiap masyarakat pembudidaya dengan polanya masing-masing memiliki keputusan yang berbeda-beda dalam mengadopsi suatu inovasi. Informan penelitian dalam ini adalah penerima inovasi atau disebut dengan adopter, yaitu inovator, pelopor, pengikut ini, pengikut akhir, dan orang terakhir mengadopsi inovasi. Pola adopsi inovasi lokal bidang perikanan di kawasan Minopolitan Desa Koto Mesjid, Provinsi Riau terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada fase pembuatan keputusan, merupakan proses individu dalam mempelajari dan memahami suatu inovasi yang dikenalkan.
di mana pada fase ini memiliki beberapa langkah, yaitu rasa ingin tahu, dorongan keluarga, desakan ekonomi, dan janji keuntungan. Yang kedua ada fase persuasi, merupakan proses individu dalam mempertimbangkan suatu yang sudah dipelajari guna mampu memutuskan untuk menerima atau menolak suatu inovasi yang dikenalkan, di mana fase ini memiliki beberapa langkah, yaitu contoh keberhasilan, kemudahan akses, dan bimbingan. Dan yang ketiga ada fase implementasi. Keputusan merupakan proses individu dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak inovasi yang dikenalkan. Dalam fase ini memiliki beberapa langkah, yaitu mencoba dan mengadopsi. Proses adopsi pengetahuan dari luar masyarakat tentunya berkaitan dengan daya tampung sosial dan daya dukung sosial. Artinya bahwa daya tampung sosial dinyatakan dengan banyaknya orang yang dapat mengadopsi pengetahuan dan cara baru, dan juga berkaitan dengan usia, kelompok usia, dan jenis kelamin. Sedangkan daya dukung sosial dimaknai sebagai pengetahuan yang ada di masyarakat seperti sudah menjadi kebiasaan atau kearifan lokal, yaitu menangkap ikan secara tradisional, dan perubahannya adalah dengan berbudidaya ikan dengan sistem kolam, bukan lagi menangkap ikan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.